Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala secara ringkas dan padat. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau para rasul yang berisi wahyu Allah. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya nabi atau rasul yang Al-Quran sebagai kitab suci terakhir memiliki keistimewaan, yaitu senantiasa terjaga keasliannya dari perubahan atau pemalsuan, sebagaimana Allah telah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-9. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Umat Islam wajib percaya dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa semua kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasul-rasulnya itu adalah benar. Baik kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW maupun kitab yang diturunkan kepada para rasul yang sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ada di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad, serta kitab yang diturunkan sebelumnya yaitu sebelum Nabi Muhammad. Barang siapa ingkar kepada Allah, ingkar kepada malaikat-malaikat Allah, ingkar kepada kitab-kitab Allah, ingkar kepada rasul-rasulnya Allah, dan ingkar kepada hari kemudian alias hari kiamat, maka orang itu sungguh telah tersesat sangat jauh. Orang yang tidak mau beriman kepada apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, mereka sangat tersesat dengan sesat yang sangat jauh. Al-Quran surat An-Nisa ayat ke 136.
Kitab-kitab yang dimaksud di dalam ayat berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Dijadikan pedoman bagi manusia dalam menjalankan kehidupan agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan pada masa yang berlainan, namun di dalamnya terkandung ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran tauhid atau ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zamannya dan keadaan umat pada masa itu. Selain menurunkan kitab suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf berupa lembaran-lembaran yang diturunkan kepada para rasul seperti Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana firman Allah yang berbunyi Suhufi Ibrahim wa Musa dari surat Al-A'la, yang artinya yaitu kitab-kitab atau suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Surat Al-A'la ayat ke-87 dan ayat yang ke-19. Surat Al-A'la surat ayat ke-19. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf. Persamaan kitab dan suhuf yaitu sama-sama wahyu dari Allah, sedangkan perbedaannya yaitu isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf, serta dibukukan sementara suhuf tidak dibukukan. Kitab-kitab Allah berfungsi menuntun manusia dalam meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang telah diturunkan kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad, sebagaimana digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucu-cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya, kepada Allah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 136. Adapun nama-nama kitab Allah, diantaranya yang wajib kita imani itu ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat, kedua kitab Injil, ketiga kitab Zabur, yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina. Sekarang ini ada di Mesir, sekitar 12 abad sebelum Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat terisi tentang akidah atau tauhid, mengesahkan Allah dan hukum-hukum syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu wa rabbaniyuna wal ahbaru bimasatu hafidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Yang artinya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat
Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan dan perkara orang Yahudi. Perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-44. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan Allah Subhanahu wa taala yaitu kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di Yerusalem, yaitu di Israel. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera dalam kitab Taurat yang tidak sesuai pada zamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atainahul injila fihi huda wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa huda wa mau'izatan lil muttaqin." Yang artinya, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-46. Kemudian yang ketiga, kitab yang ketiga yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, tentang nasihat, dan hikmah. Tidak memuat hukum-hukum syariat. Kitab Zabur merupakan petunjuk bagi umat Nabi Daud alaihissalam agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah, "Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura." Yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihi salam. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-55. Sekarang kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di dua kota, yaitu di kota Mekah dan kota Madinah atau di Arab Saudi. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama. Di dalam Al-Quran membahas tentang akidah, tentang hukum syariat seperti perkara wujub, mandub, dan haram, serta muamalat. Sebagian isinya menghapus sebagian syariat yang tertera di dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan hukum syariat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa, berlaku bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman, serta sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia agar tercapai kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita tidak perlu meragukan sama sekali terhadap Al-Quran, karena Al-Quran Allah sendiri yang menjaganya, menjaga keasliannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-2. Kata Al-Quran secara etimologi atau menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, dari akar kata qoro'a yang berarti membaca. Al-Quran adalah bentuk masdar verbal noun yang artinya sebagai isim maf'ul, yaitu makru', berarti yang dibaca. Al-Quran menurut istilah ialah kalamullah, kalamnya Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui siapa? Melalui perantara malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala yang dituliskan secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sebagai kitab suci umat Islam, umat Muslim, Al-Quran memiliki beberapa keutamaan dan keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Keutamaan kitab suci Al-Quran tersebut antara lain, Al-Quran memiliki isi kandungan yang paling lengkap dan sempurna, berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, bangsa, dan umat atau kalangan tertentu, warna kulit, beda jasad. Allah tidak membeda-bedakan. Kelengkapan dan kemurnian kitab suci Al-Quran mendapatkan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan kitab suci Al-Quran antara lain juga Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat oleh kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan lainnya. Juga ajaran-ajaran dari Tuhan yang berupa wasiat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran mengokohkan perihal kebenaran yang pernah didakwahkan oleh kitab-kitab suci sebelumnya yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah yang Maha Esa, beriman kepada para rasul, dan membenarkan adanya balasan pada hari akhir terjaga keasliannya. Kemudian terjaga keasliannya, Al-Quran tidak akan pernah bisa dimasuki oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjaganya keasliannya, keutuhannya. Kemudian yang kelima, sumber ilmu Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dengan adanya penemuan baru, hasil riset ilmu pengetahuan modern yang membenarkan pernyataan-pernyataan Al-Quran seperti penciptaan manusia dan alam semesta. Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan yang sangat tinggi dan sangat luas, sehingga setiap muslim yang sungguh-sungguh mempelajarinya dan mengamalkannya, isinya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, berlaku sepanjang masa. Al-Quran mengandung hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan berlaku sepanjang masa, seperti ilmu tentang akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu muamalah, dan ilmu tarikh, ilmu sejarah, serta masih banyak keistimewaan-keistimewaan dan keutamaan-keutamaan yang terus-menerus diperoleh manusia seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Al-Quran juga mempunyai banyak nama, di antara nama yang umum dikenal adalah sebagai Al-Quran,
yang artinya bacaan yang dibaca. Kemudian disebut juga Alkitab, yang artinya tulisan yang ditulis. Yang ketiga, Al-Quran disebut juga Al-Furqan, yang artinya pembeda. Al-Quran juga disebut Adzikir atau peringatan, sebagaimana Allah telah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-9. Nah, ya. Inilah pelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang iman kepada kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan kepada para nabinya, para rasul-rasulnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran tidak pernah ada persimpangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Bahkan justru Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sekian dulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dan inayahnya Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.